Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 10 terdiri dari saya, Boy Berniadi Ramdan, asal sekolah SMP Negeri 228 Jakarta. Dan sebelah kanan saya, Amanda Ayulsari dari SDN Cepaka Putih Barat 15. dan sebelah kiri saya, Endang Pujinitasari dari SMA Taman Madia 1 Jakarta. akan melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual tentang pelaksanaan supervisi coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Boy. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Boy hari ini. Alhamdulillah sehat. Oh iya, hari ini Bu Endang akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu hari ini? Iya betul Pak. Nah, jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching hari ini, ada yang perlu kita bicarakan dulu ya Bu? Iya baik Pak. Nanti pada saat coaching, saya akan mengamati dan menilai proses sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Bu? Iya boleh Pak. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini pastinya tentang kompetensi utama coaching ya Pak ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh, baik. Jadi Bu, mau mengembangkan dari kompetensi itu ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh, pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Dari ketiga hal itu, mana yang lebih Ibu spesifik yang akan lebih Ibu kembangkan saat observasi Bu? Dari ketiga kompetensi itu ya lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Pak. Baik, jadi ada dua ya Bu, yang Ibu kembangkan, mendengarkan aktif, dan saat mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya, itu apa? Ketercapaian yang akan saya dapatkan, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, dengan coaching tersebut tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya, seperti itu Pak. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya sudah menemui sendiri atas permasalahannya ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu laksanakan kegiatan coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti sudah selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Amanda, gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin ada info nih katanya Bu Amanda mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa ya Bu? Iya, jadi saya ingin menceritakan tentang suatu permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Oke. Kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu ya. Silakan Bu mau menceritakan tentang apa? Iya, jadi begini Bu, di sekolah saya ini kan saya melihat siswa tuh seperti bosan gitu dalam pembelajaran di sekolah gitu ya. Setelah saya amati beberapa rekan guru itu menggunakan pembelajaran dengan monoton seperti dengan metode ceramah gitu Bu. Padahal mereka tuh bisa loh menggunakan sarana yang ada di sekolah seperti infokus, dan di sekolah kan kita ada lapangan yang luas ya, dan di depan sekolah kita tuh ada danau Bu. Nah sebenarnya kan bisa ya dijadikan bahan sebagai media pembelajaran gitu. Namun rekan-rekan guru itu belum ada nih inisiatif untuk menggunakan media-media yang ada di sekolah gitu. Mereka tuh menggunakan cara pembelajaran tuh yang itu-itu aja gitu. Hal ini yang membuat anak-anak itu seperti bosan gitu saat pembelajaran di kelas. Baik Bu, berarti di sekolah kita ini masih banyak guru yang melakukan pembelajaran
kurang bervariatif ya Bu ya? Iya, betul Bu. Pembelajaran yang digunakan hanya dengan ceramah aja, begitu-gitu saja dari dulu sampai sekarang gitu. Pernah saya tanyakan ke siswa, anak-anak tuh ada yang ngeluh Bu, katanya bosen, kadang ngantuk di kelas gitu. Karena pas saya tanya kenapa emangnya kayak gitu, dia bilang katanya ya karena belajarnya gitu-gitu aja Bu, gitu. Oke. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya harapkan gitu dari percakapan kita hari ini, semoga bisa ada perubahan gitu Bu, tentang cara pembelajaran itu bisa lebih diubah lah dengan metode-metode dan media yang ada di sekolah gitu, serta pemanfaatan sarana yang ada di sekolah. Ya, jadi Bu Amanda ingin ada perubahan di sekolah ya, Iya. terutama dari cara kerja rekan-rekan guru. Memang perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru? Iya, perubahan yang lebih baik pastinya ya Bu, gitu. Perubahan metode model pembelajaran yang lebih bervariasi gitu. Dengan menggunakan media dan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah secara lebih maksimal gitu. Di sekolah kan sudah disediakan, tapi nggak dipakai gitu dengan secara maksimal. Jadi menginginkan pembelajaran lebih bervariatif ya Bu ya? Iya. Oke. Pembelajaran bervariatif itu misalnya pembelajaran yang ideal di level 10 ya. Kira-kira untuk sekolah Bu Amanda ini lebih ada di level mana ya? Oke, untuk saat ini mungkin untuk di sekolah saya itu levelnya masih 5 ya Bu. Walaupun sebenarnya sih ada nih beberapa guru yang sudah memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah, tapi ya belum terlalu banyak gitu. Dan sebenarnya ada beberapa juga yang sudah mulai melakukan pengembangan diri dengan menggunakan teknologi, pembelajaran menggunakan PowerPoint. Tapi sebagian besar masih aja nih menggunakan metode ceramah dan tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, serta tidak menggunakan media pembelajaran gitu Bu. Baik Bu. Nah, kira-kira di level berapa yang ingin Bu Amanda lihat ya perubahan dari rekan-rekan guru tersebut? Iya, karena ini kita baru ingin merubah gitu ya Bu ya. Iya. Sepertinya sih saya nggak terlalu banyak gitu karena ini hal baru untuk mereka. Jadi berusaha untuk melakukan perubahan walaupun tidak terlalu signifikan gitu. Maunya saya sih sekitar naiklah sedikit di level 7 gitu Bu. Karena kan di sini banyak guru yang sebenarnya mau belajar tapi masih bingung nih mulainya dari mana gitu. Iya. Oke, kalau begitu ya Bu ya. Berarti langkah-langkah apa yang Bu Amanda akan lakukan untuk membantu rekan-rekan melakukan perubahan seperti itu? Ya, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan pada rekan-rekan guru bahwa kita mau ada perubahan nih dalam pembelajaran dengan menggunakan pendampingan dan mentoring gitu Bu. Berarti melakukan mentoring ya Bu ya. Iya. Selain mentoring, ada strategi lain tidak Bu? Agar dapat menimbulkan perubahan pada rekan-rekan guru. Ya, sepertinya selain mentoring itu agar skala pembelajarannya itu lebih besar gitu. Mungkin bisa dilaksanakan pelatihan atau workshop gitu Bu agar lebih bisa mengena dan bermanfaat untuk sesama guru. Baik ya. Jadi tadi ada mentoring dan workshop ya Bu ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan saat ini untuk kenyamanan metode dan strategi yang mana? Oke, sepertinya lebih ke mentoring dulu ya Bu ya. Karena kan mentoring itu kan sasarannya yang mau dan yang ingin ada perubahan gitu. Kalau pelatihan kan untuk saya rasa sih kayak kurang maksimal karena kan kalau yang namanya workshop dan pelatihan kan semua guru ikut nih. Jadi menurut saya sih kurang efektif karena bukan dari diri dia yang ingin berubah tapi karena keterpaksaan dipaksa program sekolah gitu. Iya, baik Bu. Nah, kira-kira yang akan membantu Bu Amanda untuk melaksanakan mentoring tersebut siapa? Oke, di sini sih saya ada beberapa rekan guru Bu yang memang jago banget IT-nya yang akan bisa juga membersamai Bapak Ibu guru yang ingin belajar IT gitu. Untuk itu saya mau menyamakan konsep dulu dan beliau ini yang akan membantu saya di kegiatan mentoring hingga sasarannya itu bisa lebih tercapai gitu dan banyak yang melakukan perubahan. Baik ya Bu ya, berarti nanti Bu Amanda akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lainnya. Iya. Nah, sekarang kita ada di ujung kegiatan coaching kita ini Bu. Dari percakapan ini, apa yang
dapat yang ibu dapat? Ya. Saya ada sedikit gambaran nih Bu, bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah khususnya itu pada langsung berdampak gitu kepada rekan guru yang lain, terutama dalam penyampaian pembelajaran yang lebih bervariatif, yaitu dengan cara mentoring ya Bu. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita Bu Amanda lagi ya. Ketika nanti Bu Amanda sudah melakukan mentoring, kita cukupkan dulu ya Bu percakapan kita hari ini, lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih ya Bu kesempatannya dan waktunya. Saya Ibu udah mau mendengarkan keluh kesah saya dan bisa membantu saya untuk menemukan solusi. Ya, sama-sama Ibu ya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching berikutnya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya. Iya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya Pak. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup banyak Pak. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi ini ya Bu. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Manda. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh ya, hari ini Bu Amanda akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu? Iya Bu, betul. Nah, jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching pada hari ini, ada yang perlu kita bicarakan dulu. Boleh ya Bu ya? Iya Bu, boleh. Nah, nanti saat proses coaching saya akan mengamati dan menilai proses sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Iya Ibu, silakan. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini itu pastinya tentang kompetensi utama coaching ya Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ya Bu ya, Ibu ingin mengembangkan kompetensi tersebut. Nah, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Dari ketiga hal tersebut, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan saat observasi nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oke, jadi ada dua yang ingin Ibu kembangkannya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu, untuk indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian yang akan saya dapatkan, saya ingin coaching itu mendapat solusi dari permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya.
seperti itu. Ya, jadi indikator pencapaiannya itu bahwa coach bisa menemukan sendiri atas permasalahannya ya solusinya. Terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu laksanakan kegiatan coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Boy, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pak, kemarin tuh info katanya ada yang mau disampaikan. Mau menceritakan tentang apa sih Pak? Ya, saya mau menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Bu. Oke, saya ada waktu 15 sampai 20 menit nih Pak. Silakan Pak, mau menceritakan tentang apa? Jadi begini Bu, di sekolah saya ini saya melihat siswa seperti merasa bosan belajar di sekolah. Karena saya amati beberapa rekan guru itu menggunakan pembelajaran dengan monoton, dengan metode ceramah. Padahal kan mereka bisa menggunakan sarana yang ada di sekolah seperti Infokus, dan di sekolah juga ada lapangan yang luas. Nah, di depan sekolah saya juga itu ada danau. Bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Namun rekan guru tidak ada inisiatif menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah. Mereka menggunakan cara pembelajaran yang itu-itu saja. Hal ini yang membuat anak-anak bosan saat pembelajaran di kelas. Oke, berarti di sekolah Bapak itu masih banyak guru-guru yang melakukan pembelajaran itu kurang bervariatif ya Pak? Iya, betul Bu. Pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, ya begitu-begitu saja. Pernah saya tanya ke siswanya, anak-anak ada yang mengeluh katanya, bosan Bu di kelas belajarnya gitu-gitu aja. Oke, baik Pak. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari diskusi percakapan kita hari ini? Saya ingin ada perubahan tentang cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit dengan menggunakan metode dan media yang ada di sekolah, serta pemanfaatan sarana yang ada di sekolah. Oke, jadi Bapak mau ada perubahan yang ada di sekolah gitu. Yang perubahannya itu adalah cara kerja guru ya Pak ya. Memang perubahannya seperti apa sih yang Bapak harapkan gitu dari rekan-rekan guru? Perubahan yang lebih baik, perubahan metode model yang bervariasi, penggunaan media dan sarana prasarana di sekolah secara maksimal. Di sekolah sudah disediakan tapi kurang dilaksanakan dengan maksimal, Bu. Oh, jadi pembelajaran bervariatif ya Pak ya. Kan pembelajaran bervariatif itu kan idealnya di level 10 ya Pak. Nah, kira-kira di sekolah Bapak itu eh, di level berapa nih sekarang posisinya? Mungkin untuk di sekolah saya levelnya 5 ya Bu. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri dengan menggunakan teknologi PowerPoint, tapi sebagian besar masih saja menggunakan metode ceramah. Tidak maksimalkan sarana dan prasarana serta tidak menggunakan media, Bu. Nah, sekarang kira-kira nih level berapa sih yang ingin Bapak lihat nih dari rekan-rekan guru? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, maunya sih di level 7 dulu ya Bu, karena di sini banyak guru-guru yang antusias tapi bingung, namun bingung mulainya seperti apa. Oke, kalau gitu sekarang langkah-langkah Bapak yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru gitu ya untuk melakukan bersama-sama perubahan itu seperti apa, Pak? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan dengan rekan-rekan guru bahwa kita mau ada perubahan dalam pembelajaran dengan menggunakan pendampingan dan mentoring, seperti itu Bu. Oh, jadi melakukan mentoring ya, Pak ya. Sebenarnya selain mentoring ada strategi lain nggak ya agar dapat menimbulkan perubahan gitu pada rekan-rekan guru lainnya? Sepertinya kalau mencakup skala yang besar bisa dengan cara pelatihan atau workshop gitu Bu, agar mengena dan bermanfaat untuk semua guru. Oke, baik Pak. Jadi tadi ada mentoring dan workshop ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan saat ini yang nyaman, yang mudah untuk dilakukan eh, metode dan strateginya yang mana nih Pak? Sepertinya lebih ke mentoring Bu, karena mentoring ini sasarannya yang mau dan diinginkan adanya perubahan. Kalau pelatihan untuk sasarannya kurang maksimal, dikarenakan ini tuntutan dari sekolah. Jadi menurut saya jadi kurang efektif karena bukan dari diri sendiri yang ingin berubah. Oke, baik Pak. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan mentoring ini?
Iya, Bu. Di sekolah saya ada rekan saya yang akan membantu saya untuk menyamakan konsep dulu dan membantu saya melakukan mentoring sehingga sasarannya bisa lebih tercapai dan banyak yang melakukan perubahan. Oke, jadi nantinya Bapak akan melakukan kolaboratif ya dengan rekan guru lainnya. Benar, Bu. Saya akan berkolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi, Bu. Oke, nah sekarang kita udah di ujung kegiatan coaching kita nih. Dari percakapan ini, apa sih yang Bapak sudah dapatkan? Saya ada sedikit gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan guru yang lain, terutama dalam penyampaiannya pembelajaran yang lebih bervariatif, yaitu dengan cara mentoring ya, Bu. Wah, saya udah nggak sabar nih nunggu cerita lagi dari Pak Boy ya. Nanti ketika melaksanakan mentoring gitu, semoga nanti akan ada apa ya perubahan-perubahan yang baik ya Pak. Iya. Kita cukupkan dulu percakapan kita kali ini. Lain kali kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Terima kasih ya, Bu, kesempatannya dan waktunya. Bu Amanda sudah mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi. Iya, sama-sama ya Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bu? Sudah tadi melakukan proses coachingnya. Alhamdulillah Bu, udah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah udah lega ya Bu ya. Saya seneng bisa bantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya gitu. Terus apalagi Bu? Tadi saya tuh melakukan coaching yang menggunakan pendekatan Tirta Bu dan saya seneng gitu bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Tadi saya sudah melihat dan mengamati Ibu Amanda melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus, lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya banget untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching ini Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu akan mampu menggali lebih lagi gitu dalam potensi si coach ini gitu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Bu yang ingin dibicarakan? Sepertinya sudah Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ya Bu ya. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam, Bu Amanda. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak. Oh iya, hari ini Pak Boy akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak? Iya, Ibu, hari ini. Iya. Nah, jadi sebelum Ibu mulai proses coaching hari ini, ada yang perlu kita bicarakan dulu nih. Boleh ya Pak? Boleh, Bu. Ya. Nanti saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai proses sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah Bapak sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot atau belum sesuai dengan proses prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada yang sedikit saya ingin tanyakan nih Pak. Boleh ya Pak? Ya, boleh, Bu. Oke, yang pertama itu kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini pastinya tentang kompetensi utama coaching, kehadiran penuh, pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi yang mau Bapak kembangkan dari kompetensi itu terdiri dari kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Oke, dari ketiga hal itu, mana sih yang lebih Bapak spesifikkan gitu, yang akan lebih Bapak kembangkan saat observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik. Jadi ada dua ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan
mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian Pak, untuk indikator ketercapaian itu apa aja? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan, saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya dan mengetahui langkah-langkahnya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi indikatornya ketercapaian sudah menemui sendiri gitu ya atas permasalahan apa yang coach laksanakan gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya dan nanti kalau udah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Baik, Bu. Iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum, Bu Endang. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, Bu. Kemarin infonya mau menyampaikan sesuatu ya, Bu? Mau menceritakan apa, Bu? Saya mau menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah Pak. Baik, Bu. Kira-kira saya ada waktu 15-20 menit ya, Bu. Silakan, Bu, mau menceritakan tentang apa? Jadi begini Pak, di sekolah saya ini saya melihat siswa itu sepertinya merasa bosan belajar di sekolah. Setelah saya amati, ternyata beberapa rekan guru itu menggunakan pembelajaran yang monoton, ya dengan metode ceramah. Padahal mereka bisa menggunakan sarana yang ada di sekolah, seperti infocus, kemudian lapangan yang luas ya. Dan kebetulan di sekolah itu kan ada danau. Danau tersebut juga bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran. Namun rekan-rekan guru itu tidak ada inisiatif menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah. Mereka menggunakan cara pembelajaran yang itu-itu aja, metode ceramah terus, sehingga membuat anak-anak itu bosan saat pembelajaran di dalam kelas. Baik, Bu. Berarti di sekolah Bu Endang ini masih banyak guru yang melakukan pembelajaran yang kurang variatif ya, Bu? Iya, betul Pak. Jadi pembelajarannya itu menggunakan metode ceramah, begitu-begitu saja, gurunya dominan. Ya, pernah saya coba tanya ke beberapa siswa, mereka itu mengeluh katanya bosan di kelas karena cara belajarnya gitu-gitu terus. Baik, Bu. Kira-kira apa yang ingin didapatkan dari percakapan hari ini, Bu? Saya ingin ada perubahan, terutama cara pembelajarannya diubah sedikit ya. Bisa menggunakan metode atau media yang ada di sekolah serta memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Jadi Bu Endang mau ada perubahan di sekolah ya, Bu? Dari cara kerjanya ya, Bu ya. Jadi seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Endang? Jadi perubahan yang saya inginkan itu menjadi lebih baik, Pak, ya terutama perubahan dalam metode, model yang bervariasi, penggunaan media dan sarana prasarana di sekolah itu dilaksanakan secara maksimal. Ya, jadi di sekolah itu kan kita sudah disediakan ya alat, bahan, media. Nah, maka kita bisa menggunakan secara maksimal dalam pembelajaran. Oh, jadi pembelajaran yang bervariatif ya, Bu ya. Ya. Pembelajaran bervariatif itu kan idealnya di level 10 ya, Bu. Nah, kira-kira di sekolah Bu Endang itu levelnya sudah sampai mana ya, Bu? Mungkin saat ini di sekolah itu levelnya 5, Pak. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah, ya, sudah melakukan pengembangan diri dengan menggunakan teknologi, PowerPoint, dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar dari rekan guru itu masih menggunakan metode ceramah, tidak memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah, bahkan tidak menggunakan media dalam pembelajaran. Baik, Bu. Nah, kira-kira di level berapa yang yang Ibu lihat dari rekan-rekan guru? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Pak ya, karena kita kan sedang berusaha nih ya, berusaha untuk adanya perubahan ya walaupun tidak signifikan. Mungkin di level 7 ya Pak ya, karena di sini banyak guru yang antusias mau belajar, mau berubah tetapi masih bingung, bingungnya itu mau mulainya dari mana, seperti apa. Oke, kalau begitu, Bu. Sekarang langkah-langkah yang Bu Endang lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan seperti apa, Bu?
Mungkin yang pertama saya bisa lakukan ya, saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru ya bahwa kita mau ada perubahan dalam pembelajaran. Ya, perubahannya menggunakan pendampingan dan mentoring sepertinya, Pak. Oh, melakukan mentoring ya, Bu. Selain mentoring, ada strategi lain ya, Bu, agar dapat menimbulkan perubahan oleh rekan-rekan guru. Sepertinya kalau mencakup skala yang lebih besar bisa dengan pelatihan atau workshop, Pak, agar lebih mengena dan bermanfaat ke semua rekan guru. Baik, Bu. Jadi ada mentoring dan workshop ya. Ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode dan strateginya yang mana ya, Bu? Sepertinya lebih ke mentoring dulu, Pak, karena mentoring itu sasarannya untuk rekan guru yang ingin ada perubahan. Kalau pelatihan sasarannya kurang maksimal karena pelatihan itu kan program dari sekolah ya, jadi tuntutannya dari sekolah menurut saya kurang efektif ya karena bukan dari diri sendiri rekan guru tersebut yang ingin mengadakan perubahan dalam pembelajaran. Baik, Bu. Kira-kira siapa saja yang membantu Bu Endang untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya ada teman, Pak, ya. Mungkin saya akan menyamakan konsep dulu, kemudian teman saya tersebut akan membantu saya melakukan mentoring sehingga sasarannya bisa lebih tercapai dan banyak yang melakukan perubahan. Baik, Bu. Berarti nanti Bu Endang akan melakukan kolaboratif dengan rekan-rekan guru ya, Bu? Benar, Pak, saya akan berkolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi dulu, Pak. Nah, sekarang kita ada di ujung kegiatan coaching kita. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu Endang dapatkan? Dari percakapan ini saya ada sedikit gambaran ya Pak ya. Jadi bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah khususnya itu bisa memberikan dampak kepada rekan guru yang lain terutama dalam penyampaian pembelajaran lebih bervariatif lagi yaitu dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Endang. Nanti sudah melaksanakan mentoring, kita cukupkan dulu percakapan ini. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak kesempatan dan waktunya. Ya, Bapak mau mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Baik, sama-sama ya, Bu. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak? Sudah tadi selesai melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah, Bu, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah lega, Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Oh gitu. Terus apa lagi nih Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah ya. Saya tadi juga sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan kegiatan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya tuh melihatnya sudah bagus ya dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak terapkan tadi ya. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dan dalam melakukan proses coaching. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan melakukan proses coaching ini. Iya, Bu. Terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ya, ada lagi Pak yang mau kita bicarakan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi kita hari ini ya Pak. Terima kasih. Iya, Ibu, sama-sama. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia.